dari kelas B semester 6, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan pendidikan dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengimplementasikan RPP pembelajaran pada kelas 5, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur bahwa kita sudah bisa belajar dan berkumpul di kelas ini bersama-sama. Dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Nah, doanya akan langsung Ibu pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Dimulai dari absen 1 ya. Dinda hadir ya. Feni, Lisa, Hari. Ada yang tahu Hari kemana? Tidak sekolah. Nah, besok-besok kalau kalian tidak sekolah, harap untuk mengabari temannya atau mengabari sekolah ya. Kalian bisa menitip surat baik ke temannya atau langsung kirim ke sekolah agar kalian tidak sampai mendapatkan alfa, karena hal tersebut nanti juga dapat mempengaruhi nilai kalian. Kemudian Doni, Raka, ya. Baik, kalau sudah semuanya, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama agar kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ibu mulai, 1, 2, 3. Kita nyanyi sama-sama ya. Kalian sudah lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, untuk itu Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Siapa di sini yang pernah menonton televisi atau senang menonton televisi di rumahnya? Baik, ternyata kalian semua sangat suka menonton televisi ya. Nah, di televisi pasti kalian melihat ada banyak iklan-iklan. Nah, iklan-iklan apa saja yang kalian pernah lihat di televisi? Siapa yang bisa menceritakan? Ya, Feni? Ya, benar sekali ya. Di TV tersebut banyak sekali iklan, ada iklan minuman, makanan, dan lain sebagainya. Nah, apa sajakah isi atau informasi dari iklan-iklan yang kita tonton di televisi? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai informasi yang terdapat pada iklan elektronik dan juga zat penyusun atau komponen penyusun dari zat tunggal dan zat campuran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengamati paparan iklan, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. Setelah berlatih mencari dan memilih contoh iklan di internet, siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik dengan cepat. Setelah membaca karakteristik iklan elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan di radio, di televisi, di internet, dan lain sebagainya dengan tepat. Kemudian setelah berkreasi menggambar benda yang ada di dalam iklan, siswa dapat menggambar benda yang ada di dalam iklan dengan tepat. Terus setelah mengamati gambar iklan minuman, siswa dapat mengidentifikasi zat penyusun minuman dan mengklasifikasikan
tunggal dan juga zat campuran dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minggu lalu sudah membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan beberapa media yang nanti juga akan kita gunakan. Baik, tadi Ibu sudah membagikan media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita. Sekarang Ibu minta semua siswa untuk duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing yang telah Ibu bentuk. Dan kemudian kalian baca materi yang ada di buku kalian mengenai iklan elektronik dan juga karakteristiknya. Ibu minta masing-masing kelompok membuat satu contoh iklan dan juga kalimat yang cocok untuk iklan tersebut. Nanti masing-masing kelompok akan mengirimkan satu perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sekarang kalian baca terlebih dahulu dan juga berdiskusi dengan baik ya dengan kelompoknya. Nah, apabila kalian sudah selesai untuk melakukan diskusi, sekarang minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya, kelompok 3 silakan. Ya, jika sudah, berikan tepuk tangan untuk temannya. Berikutnya, kelompok berapa yang mau? Kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Sekarang ya, kelompok 1 berarti ya. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Apa yang telah kalian sampaikan tadi sudah sangat baik. Kalian menyampaikan masing-masing contoh tadi, ada iklan mie, ada iklan deterjen dan juga iklan minuman. Nah, kalian juga sudah membuat kalimat iklan yang cocok ya tadi. Jadi kalian sudah melakukan diskusi dengan baik. Nah, kemudian sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video. Kalian harus memperhatikan video ini dengan baik agar nanti kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Yang biasa, cobain Neo Coffee Mochaccino. Rasa coklatnya manggil, kopinya gokil. Cobain Neo Coffee Mochaccino. Enaknya bikin pecah, susunya creamy, coklatnya manggil. It's time to try Neo Coffee. Kopinya gokil. Kopi gue, Neo Coffee Mochaccino. I love Neo Coffee. Nah, baik, jika kalian sudah memperhatikan dengan baik iklan yang tadi kalian sudah tonton. Nah, apakah ada yang bisa memberikan komentar iklan apakah yang telah kalian tonton tersebut? Ya, silakan Feni. Ya, benar sekali ya. Iklan ini ada iklan minuman. Nah, iklan minuman yang termasuk iklan di televisi maupun juga di internet juga sering ditampilkan ya iklan ini. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok membuat satu kesimpulan mengenai iklan yang tadi telah Ibu tayangkan. Nanti Ibu minta ada perwakilan yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang apabila sudah, Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dari bangkunya masing-masing ya. Baik, dimulai dari kelompok 1, silakan. Ya, benar sekali. Silakan kelompok 2. Baik, silakan kelompok 3. Ya, baik. Kalian sudah menyampaikan kesimpulan dari iklan yang telah kalian tonton tadi, yaitu mengenai iklan kopi atau iklan minuman yang terdapat di internet maupun yang ada di televisi. Jadi, kalian sudah benar menjawab bahwa iklan ini adalah iklan elektronik yang terdapat di televisi dan juga di internet, yaitu mengenai iklan minuman berupa kopi.
untuk membuat gambar mengenai iklan tadi, kalian bisa berkreasi sebaik mungkin. Masing-masing kelompok hanya perlu membuat satu gambar saja yang nantinya akan Ibu nilai dan kumpulkan gambarnya ya. Nah, sekarang akan Ibu ambil hasil gambarnya apabila kalian sudah selesai ya. Hasil gambar kalian ini akan Ibu nilai dan akan Ibu bagikan minggu depan ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati paparan iklan yang ada di buku kalian. Nah, di sana telah terdapat sebuah gambar iklan minuman. Nah, minuman yang ada di iklan tersebut menurut kalian termasuk ke dalam zat apa? Zat tunggal atau zat campuran? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Ya, Dinda, silahkan. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwa minuman yang terdapat pada iklan tersebut termasuk zat tunggal, yaitu yang tadi ada di iklan tersebut adalah minuman air putih atau air minum yang termasuk ke dalam zat tunggal. Nah, untuk lebih lanjutnya, silahkan masing-masing kelompok membaca materi yang terdapat di buku kalian terlebih dahulu. Nah, kemudian silahkan kalian kerjakan LKS yang telah Ibu bagikan tadi. Dan apa saja petunjuk pekerjaannya silahkan dibaca dengan baik. Dan nanti kalian akan mempresentasikan atau menyampaikan laporan yang kalian diskusikan. Jadi kerjakan LKS tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai melakukan diskusi? Nah, apabila sudah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil diskusi atau laporannya ke depan kelas. Silahkan dari kelompok 3. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Sekarang kelompok 2, silahkan. Ya, jika sudah, berikan tepuk tangan untuk temannya. Dan kemudian kelompok 1, silahkan. Nah, baik, sekarang sudah ya, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, tadi kalian telah melakukan percobaan yang terdapat di LKS, yaitu yang percobaan yang pertama, kalian mencampurkan air dengan gula, dan percobaan kedua kalian mencampurkan air dengan kopi bubuk. Nah, tadi telah disampaikan oleh kelompok 2 bahwa campuran pada percobaan pertama merupakan zat campuran yang homogen. Nah, hal yang sama juga disampaikan oleh kelompok 1. Jadi, hal tersebut sudah benar. Namun, untuk kelompok 3 masih keliru dengan menyatakan bahwa percobaan pertama adalah termasuk zat campuran yang heterogen. Jadi, zat campuran yang pertama itu termasuk ke dalam zat campuran yang homogen, yaitu dapat tercampur dengan rata. Tadi, pada saat percobaan, tentunya kalian sudah melihat bahwa gula dengan air dapat tercampur dengan baik dan sempurna. Nah, percobaan yang kedua tadi disampaikan oleh kelompok 1 adalah zat campuran yang heterogen. Nah, hal tersebut sudah benar dan juga sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan juga kelompok 2 hal yang sama. Jadi benar sekali kalian telah menjawab bahwa percobaan kedua itu adalah zat campuran yang heterogen yang tidak dapat mencampur secara sempurna. Jadi antara kopi dengan air tersebut tidak dapat tercampur secara sempurna. Nah, sekarang karena kalian telah melakukan presentasi dengan baik dan melakukan diskusi dengan baik, Ibu akan memberikan penghargaan bagi kelompok yang telah melakukan diskusi dan juga menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah, dari ketiga kelompok tersebut hanya ada satu kelompok yang akan memenangkan hadiah yang akan Ibu berikan. Nah, dari semua yang telah kalian sampaikan tadi, yang dapat menyampaikan hasil diskusinya dan melakukan diskusi dengan tertib dan baik jatuh kepada kelompok kedua. Nah, kelompok 2 silahkan untuk mengambil hadiahnya. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya.
Baik, sudah cukup apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyampaikan apa saja yang telah kita pelajari tadi atau menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari tadi? Ya, Raka, silakan. Ya, benar sekali yang dikatakan Raka bahwa kita telah mempelajari mengenai iklan elektronik. Itu ada 3, ada iklan di radio, iklan di televisi, dan juga iklan di internet yang memiliki karakteristik masing-masing. Nah, kemudian kita juga telah mempelajari mengenai zat tunggal dan juga zat campuran dan bagaimana komponen penyusun di dalamnya. Tadi ada zat tunggal, yaitu zat yang hanya terdiri dari satu zat atau materi saja. Nah, ada 2 jenis zat tunggal, yaitu yang pertama ada unsur, yaitu zat kimia yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian ada zat tunggal yang senyawa, yaitu zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Nah, kemudian kita juga mempelajari mengenai zat campuran. Nah, ada 2 jenis zat campuran. Zat campuran yang homogen dan juga zat campuran yang heterogen. Zat campuran tadi telah didefinisikan bahwa zat campuran adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih zat atau materi. Nah, dari sifat-sifatnya ada 2, yaitu pertama zat campuran yang homogen. Zat campuran yang homogen itu adalah zat campuran yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang dapat tercampur secara sempurna. Nah, yang kedua adalah zat campuran yang heterogen, yaitu zat campuran yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang tidak dapat tercampur secara sempurna atau secara merata. Nah, demikian yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kemudian Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya terlebih dahulu sebelum Ibu akan memberikan tes evaluasi kepada kalian yang tentunya harus dikerjakan secara individu. Baik, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak, sekarang Ibu akan membagikan tes evaluasi kepada kalian. Tes evaluasi ini harus kalian kerjakan secara individu dan tidak ada lagi yang bekerja sama dengan kelompoknya tadi ya. Ini dikerjakan secara individu. Nah, apakah sudah semua mendapatkan soal? Nah, jika sudah, sekarang kalian bisa mulai mengerjakannya. Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tes evaluasinya? Jika sudah, sekarang silakan ketua kelas kumpulkan hasil pekerjaan temannya. Ya, baik, makasih ya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang ya? Baik, terima kasih kalian sudah mau mengikuti pembelajaran dengan baik, melakukan diskusi dengan baik dan tertib, dan menyampaikan hasil diskusinya dengan baik pula. Nah, jangan lupa kalian mempelajari materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu pada halaman ke-25 di buku kalian. Jadi silahkan ditandai terlebih dahulu. Kemudian jika sudah ditandai, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Ayo, akan Ibu pimpin langsung doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silakan ketua kelas memimpin salam penutup. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.